Itu hadis yang dilontarkan oleh teman-teman dari Ba'alawi. Satu hadis yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktu bihima lam fadhulu abada, kitaballah wa dzurriyyati, atau kitaballah wa ahli. Taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu, kitaballahi wa itsrati ahlu baiti. Ini ngaji hadis di mana juga kita nggak tahu ya, Bang Haji itu berguru ke siapa hadisnya. Jadi sekarang jadi ahli hadis ya. Kalau kemarin jadi ahli tafsir, sekarang jadi ahli hadis deh. Baiklah, gimana ini penjelasan Bang Haji? Mari kita simak dulu dah. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi, yang apabila kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat. Menurut mereka, kitabullah dan zuriyah Nabi, kitabullah dan turunan Nabi. Sementara ada hadis lain yang sahih yang mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima la fadhulu abada, kitaballah wa sunnati, atau kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitabullah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Dari dua hadis ini, kira-kira yang mana yang logis, yang benar? Berarti hadis ini nggak masuk akal ya. Kalau nggak masuk akalnya Bang Haji, berarti hadis itu salah gitu. Hadis itu nggak sahih gitu kan ya. Kalau masuk akalnya Bang Haji, berarti itu hadis sahih. Nggak gitu juga Bang Haji. Tentunya hadis yang mengatakan Quran dan sunnah Nabi. Ketika kita mengatakan Quran dan turunan Nabi, turunan Nabi ini nggak masuk. Apalagi mengaku turunan Nabi. Banyak di kalangan mereka yang bermaksiat kepada Allah. Apakah masuk akal kalau dengan berpegang kepada mereka maka kita tidak akan tersesat? Oleh karena itu hadis yang paling sahih mutawatir adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam fadhulu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua hal ya, apabila kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Make sense. Kalau pendapat boleh dilogikakan Bang Haji, tapi kalau hadis jangan coba-coba dilogikakan gitu ya. Dan tidak wajar kalau kita menyesuaikan hadis dengan logika kita. Ini Bang Haji ini mengatakan hadis nggak logis lah apa. Masuk akal, rasional. Kalau Nabi mengatakan kitabullah wa turunanku, ini Nabi berarti nepotisme, tidak demokratis, dan itu tentu saja tidak masuk akal. Nabi aja dikritik sama Bang Haji ini. Kalau sabda Nabi, kalau Nabi bersabda, berpeganglah kepada dua hal, yaitu kitab Allah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, kemudian wa itsrati, dan keturunanku ahlu bait, kemudian keluargaku. Berarti Nabi itu nepotisme dan enggak demokrasi. Allahu Akbar. Inilah barangkali teman-teman saudara-saudara kita dari para muhibbin ya, terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka. Bang Haji, saya lebih suka Anda berkarya, menulis lagu, menyanyikan lagu. Nggak usah ke perkara ini ya, ke kitab, ke hadis, ke tafsir, nggak usah. Bang Haji harus nonton ini nih. Ya, saya kasih referensi yang jelas, yaitu dari Al-Ustadz Abdus Somad, biar paham hadis itu ya, biar enggak dilogis-logiskan. Kalau enggak masuk akalnya Bang Haji, hadis itu salah. Ini menurut Bang Haji ini. Kita ngaji sama Ustadz Abdus Somad ya, yang memang betul-betul pakar, dan beliau itu ngaji hadis gitu. Dan guru beliau tentang hadis itu banyak. Bang Haji harus ngaji sama UAS itu, sama Ustadz Abdus Somad. Li Aceh Habib Nafal Al-Idrus, Masya Allah, ketika Sayyidina Zaid ibn Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, secara umur lebih tua Abdullah Zaid ibn Thabit. Mata Rasulullah SAW umruhu 15 aman. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah ibn Abbas 15 tahun. Sedangkan Zaid bin Thabit 20. Tapi kenapa dia cium tangannya? Kenapa kau cium tanganku? Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin pemuda ahli surga. Kita tak dapat berjumpa dengan mereka,
cucu-cucu mereka mengalir darah itu dalam tubuh mereka. Maka insya-Allah kata Nabi SAW, tinggalkan dua perkara. Di antara yang dua itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, keturunan-keturunanku nanti yang berpegang. Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi mengatakan, kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ahli bait yang asli, bukan yang KW yang meluka-lukai badan. Kenali yang asli. Makanya ketika Habib Omar bin Hafiz, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz datang, maka kita pun datang. Kenapa? Karena ditazim ahli bait. Ketika saya sampaikan hadis itu, banyak nuduh somat sudah Syiah, somat sudah Syiah. Saya bilang, ente lihat hadis ini dalam Sahih Muslim ya akhi. Tidak, yang betul adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati betul ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Muwatta Malik. Itu tidak kontradiktif dengan yang satu lagi, wa itrati ahli baiti. Kenapa? Karena ahli baitku kali paling kuat berpegang dengan sunnah. Nabi bersorban, ahli bait bersorban. Tengok sorban ahli bait. Habib, kalau saya Arab bukan India bukan. Arab. Kalau ini Arab sih mas. Selalu diusir. Itu yang betul ya. Itu yang memberikan pemahaman yang benar dan lurus dari Ustadz Abdul Somad ini. Jadi kalau kita ayuhan netizen, kalau mau mengkaji tentang hadis, tafsir Quran, dan kitab-kitab yang lain harus pada pakarnya. Jangan kita mengambil referensi dari yang bukan pakarnya, hancur jadinya. Jadi kalau kita mau ngaji hadis, ya ke pakarnya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan lain-lain. Kalau kita mau dengerin musik ya dangdut yang asik ya Bang Haji Roma Irama. Al-Fakir mengajak kepada semua ayuhan netizen agar kita tidak salah paham, tidak gagal paham di dalam memahami agama ini. Makanya ngajilah pada pakarnya, jadi pada pakemnya, jangan bukan pada ahli atau pakarnya. Jadi hancur pemikiran kita itu. Baik, semoga ilmu dari UAS Ustadz Abdul Somad ini memberikan tambahan wawasan untuk kita dan menguatkan ilmu agama kita, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dari Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.